Bab 885. Setelah mengaku kepada bayangan iblis, Zhang Yihong menutup telepon dan berkata kepada Lin Yu sedikit khawatir lagi, "He Jiarong, jika kamu tidak ingin aku meremehkanmu, kamu sebaiknya melakukan apa yang kamu katakan. Tenang, jangan pernah mengingkari janjimu." Lin Yu tersenyum dan mengangguk. "Kakak laki-laki." Zhang Yitang memandang Lin Yu dengan hati-hati, lalu berjalan ke Zhang Yihong dan berkata dengan suara rendah, "Lupakan. Aku merasa kita tidak bisa mengalahkannya. Pasti ada konspirasi." Setelah mengalami malam itu, dia sangat cemburu pada Lin Yu. Dia selalu merasa bahwa Lin Yu memiliki rutinitas yang sangat dalam. Dia mungkin secara tidak sengaja mengucapkan sepatah kata, tindakan, dan rutinitas, menunggu mereka untuk menggali. Terutama ketika memikirkannya dengan jari kaki, Lin Yu pasti harus mati jika dia benar-benar memenuhi janjinya. Bagaimana orang yang cerdik seperti Lin Yu bisa menemukan dirinya mati? Jadi dia tidak bisa membantu tetapi menyarankan kakak laki-lakinya untuk berhenti. "Diam, hal yang tidak berguna." Zhang Yihong mengutuk adik laki-lakinya dengan wajah tenang, "Mengapa, setelah dipukuli dan ditahan selama beberapa hari, kamu takut?" Dia juga membawa mereka untuk menyelinap ke kantorku dan makan di dalam dan luar. Zhang Yitang mengatupkan mulutnya ketika dia mendengar kata-kata ini dan hampir menangis. Apakah ini hanya perkelahian? Ketiga jari ini hilang. Dan kakak tertua ini malu mengatakan, "Bukan dia, bisakah dia menggunakan ketiga jarinya?" "Ngomong-ngomong, kapan mereka datang?" Zhang Yihong bertanya pada adik laki-lakinya dengan suara rendah, dan dengan dingin melirik Lin Yu dan Han Bing di samping. "Tidak butuh waktu lama untuk datang." Zhang Yitang melaporkan dengan suara kecil. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Zhang Yihong bertanya dengan cemas. "Mereka mencari, tetapi mereka tidak menemukan apapun." Zhang Yitang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Nanti mereka ingin mencari lagi, jadi kamu ada di sini." Zhang Yihong menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan mengutuk saudaranya dengan suara dingin, "Itu saja yang tidak berguna. Jika mereka menemukan sesuatu, aku akan mengambil kulitmu." Mendengar kata-kata itu, Zhang Yitang menelan, menundukkan kepalanya, dan tidak berani berbicara. "Ngomong-ngomong, Kepala Han, kamu mendengar apa yang dikatakan He Jiarong barusan?" Kali ini He Jiarong dan bayangan iblis menyelesaikan keluhan pribadi mereka, jadi bahkan jika He Jiarong meninggal, itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Yihong mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Han Bing dan berkata, "Aku hanya membantunya dengan permintaannya. Pada akhirnya, jangan merepotkanku." Faktanya, apakah Han Bing akan bersaksi kepadanya atau tidak, Zhang Yihong pasti akan keluar. Bagaimanapun, orang itu tidak dibunuh olehnya. Jika dia dikurung oleh pesawat militer selama beberapa hari, dia bisa menyelesaikan masalah He Jiarong untuk selamanya. Dia bersedia. Han Bing menatapnya dengan dingin, tidak berbicara, berjalan ke arah Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Jiarong, bagaimana menurutmu, jika kamu benar-benar? Apakah kamu ingin tahu bagaimana bayangan iblis menjadi hidup?" Sebelum Lin Yu menunggunya selesai berbicara, dia tiba-tiba menyela dan bertanya sambil tersenyum. Han Bing sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, menatap Lin Yu dengan wajah bingung, dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu sudah tahu misterinya?" Lin Yu mengangguk dan tersenyum, "Sebelum bayangan iblis terkonfirmasi, semuanya hanyalah tebakan. Ketika dia tiba, semuanya akan dipahami." Melihat Lin Yu mengatakan ini, Han Bing tahu bahwa Lin Yu mungkin telah menebak misteri kebangkitan bayangan iblis, tetapi ekspresinya menjadi lebih malu, dan dia berbisik pada Lin Yu, "Jika dia mengetahuinya, kamu akan menguasai keabadiannya. Rahasia tubuh, yang akan memperkuat tekadmu untuk membunuhmu. Lagi pula, siapa yang mau rahasianya dibocorkan oleh orang luar? Tidak, justru karena dia mengetahui rahasianya maka dia tidak akan membunuhku."
Lin Yu berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi sangat puas dan pandangan menyusun strategi. Ketika Han Bing melihat ini, dia tidak banyak bicara, dan menghela nafas pelan, berdoa agar semuanya berkembang seperti yang dibayangkan Lin Yu. Pada saat ini, ada ketukan di pintu tiba-tiba, dan kemudian asisten Zhang Yihong membuka pintu, menyelidikinya, dan berbisik, "Tuan Zhang, ada pengunjung dengan pakaian aneh dan dia ingin bertemu dengan Anda. Cepat, biarkan dia masuk." Zhang Yihong buru-buru berkata. Asisten tidak berani menunda sedikit pun, mengangguk, dengan cepat berbalik dan berjalan keluar, dan kemudian beberapa saat kemudian, pintu kantor dibuka, dan sosok berjubah hitam masuk, bukan orang lain, tetapi bayangan iblis. Mungkin karena topeng itu terlalu norak, dia hanya memakai topeng di mulutnya hari ini dan kacamata hitam di pangkal hidungnya. "Kita bertemu lagi." Lin Yu duduk di kursi dan menyambut bayangan iblis dengan senyuman. Bayangan iblis melihat ke atas saat ini dan menemukan bahwa itu adalah Lin Yu yang duduk di belakang meja. Dia tiba-tiba menjadi gugup, dan tiba-tiba mencengkeram leher Zhang Yihong di sampingnya, berlari, dan bersembunyi di belakang Zhang Yihong, dan berkata dengan dingin kepada Zhang Yihong, "Berani kamu berbohong padaku?" Jelas, dia pikir Zhang Yihong yang menipunya. Dia tahu bahwa Zhang Yihong tidak bisa mengkhianatinya. Dia percaya bahwa Zhang Yihong sebagian besar dianiaya oleh Lin Yu, tetapi bahkan jika dia dianiaya, dia tidak bisa memaafkannya. Zhang Yihong membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara, seluruh wajahnya langsung memerah, dan dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas dan hampir mati tercekik. "Kamu melepaskan kakak laki-laki saya, kakak laki-laki saya tidak berbohong kepada Anda." Melihat Zhang Yihong ditangkap, Zhang Yitang langsung cemas, dan saat berbicara, dia datang untuk meraih tangan bayangan iblis. Tetapi bayangan iblis itu menendangnya keluar dengan sebuah tendangan, dan tubuhnya jatuh dengan keras di atas lemari di sampingnya, membenturkan kepalanya ke sudut lemari, dan pingsan. Merasa matanya akan menonjol keluar, Zhang Yihong mengulurkan tangannya ke arah Lin Yu dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk membantunya. "Tuan Zhang, pernahkah Anda melihatnya? Bekerja sama dengan orang seperti ini sama saja dengan mencari kulit harimau." Lin Yu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Zhang Yihong mengulurkan tangannya dengan kuat ke arahnya, dengan ekspresi kesakitan, dan ingin mengangguk, tetapi dia tidak bisa berhenti sama sekali. Lin Yu melihat Zhang Yihong memutar matanya, mengetahui bahwa dia akan dicekik sampai mati, dan kemudian berkata kepada bayangan iblis, "Biarkan dia pergi. Dia benar. Dia tidak berbohong kepadamu. Kamu datang ke sini kali ini. Kesempatan bagus untuk membunuh saya, karena saya ingin berdamai dengan Anda. Saya berjanji kepadanya bahwa jika Anda tidak setuju dengan rekonsiliasi, Anda dapat membunuh saya secara langsung, dan saya tidak akan melawan, selama Anda membiarkan keluarga saya pergi." Bayangan iblis sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kekuatan mencubit leher Zhang Yihong sedikit berkurang. Batuk, batuk, batuk. Zhang Yihong tiba-tiba terbatuk-batuk, dan mulai bernapas. "Anda ingin menetap dengan saya?" Ketika bayangan iblis mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi mencibir, jelas berpikir bahwa Lin Yu gila. "Ya, dan saya sangat yakin bahwa kita dapat berdamai dengan sukses." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Jangan bernegosiasi dengannya, berjanji untuk tidak membunuh keluarganya, lalu bunuh saja. Bunuh dia." Zhang Yihong terbatuk dan berkata kepada bayangan iblis, "Selama kamu tidak berbicara dengannya, itu berarti rekonsiliasi telah gagal." Dia berkata, "Jika kamu ingin membunuhnya, dia tidak akan melawan." Faktanya, dia berpikir dari awal, untuk tidak membiarkan bayangan iblis bernegosiasi dengan Lin Yu, bahkan jika Anda, He Jiarong, tidak peduli seberapa fasih dan fasihnya, Anda tidak akan membiarkan Anda mengatakan sepatah kata pun, itu tergantung pada bagaimana Anda berdamai.
Ketika bayangan iblis mendengar kata-kata Zhang Yihong, dia segera memahami niat Zhang Yihong. Dia bahkan tidak memberi Lin Yu kesempatan untuk berbicara, dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Oke, saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda mati, Anda tidak akan menyakiti keluarga Anda." Begitu suara itu jatuh, dia melayang keluar dengan cepat, dan bergegas langsung menuju Lin Yu di belakang meja. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya menjentikkan, dan tangan yang dilapisi logam hitam mengenai leher Lin Yu. Ekspresi Han Bing berubah drastis. Jelas, dia tidak menyangka bahwa bayangan iblis tidak akan memberi Lin Yu kesempatan untuk berbicara. Melihat Lin Yu tidak bergerak seperti yang diharapkan, dia buru-buru mengeluarkan pistol di pinggangnya dan berteriak pada bayangan iblis, "Jangan bergerak." Rekan yang berbicara, dia melepaskan 2 tembakan, tetapi peluru mengenai jubah di bayangan iblis, dan langsung memantul dengan gemerincing. Pada saat ini, bayangan iblis sudah bergegas ke Lin Yu.